Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Bahroh dengan NIM 111220114 dari Blok 8 Geologi Teknik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menganalisis core menurut geologi teknik dan memasukkannya ke dalam Excel. Jadi yang pertama kita harus memiliki data Excel terlebih dahulu. Di sini ada core metrage, interval rock strength, sama defect join parameter. Nah, di tiap-tiap ini ada parameter sendiri-sendiri. Yang pertama ada depth. Untuk depth sendiri itu didapatkan dari sini. Jadi ini kan di core itu kan pasti sudah tertulis depth-nya sendiri. Karena ini tulisannya tidak terlalu kelihatan, katakanlah depth-nya dari depth from sama depth to. Jadi dari dan nih. Nah, depth from sama depth to untuk katakanlah untuk depth from-nya ketika misal kita memiliki sebuah core seperti ini, karena ini tulisannya tidak terlalu kelihatan, jadi kita bikin kurang lebih 60 sampai 61,90 atau 61,9. Terus untuk core run recovery, oke lanjut untuk core run recovery-nya ini merupakan jarak antara depth from sama depth to. Jadi kita pakai rumus ini dikurangi depth from. Nah, dapat untuk jaraknya 1,9. Terus untuk thumbstick sendiri, kita thumbstick sendiri tuh ada rumusnya. Ini sudah ketetapan nih, jadi kita langsung masukkan saja ke dalam rumus 157,7 dibagi 100. Kenapa 157,7? Karena dari ketetapan ini kan ada caranya kan 0,3, 0,2, 0,24. Ini tuh didapat dari core yang tadi. Nah, ini dari sini ke sini. Jadi kayak intervalnya gitu. Nah, lebih jelasnya mungkin gambarnya ya nih. Jadi ketika ada yang core loss atau apa, itu tidak dihitung. Nih, ketika dia di sini, dia nggak dihitung karena kayak misal katakanlah segini 160, ini ada loss sekitar berarti 130-an lah ya. Ini berarti 137. Nah, untuk RQD sendiri didapatkan dari nilai thumbstick dibagi koran recovery dikali 100. Nah, didapatkan nilai 72. Ini di sini juga ada. Jadi teman-teman bisa sambil melihat PPT agar mempermudah juga karena minimnya pengetahuan saya. Nah, lanjut untuk IRS sendiri, penentuannya IRS itu intake rock strength, pengukuran nilai intake rock strength menggunakan alat bantu. Jadi pakai alat bantu. Nah, kita menggunakan apa namanya tabel di sebelah kanan. Nah, untuk penentuannya ini disesuaikan dengan strength dan sebagainya. LUGS.
dan sebagainya. Nah, UJS-nya kan kita belum dapat. Cara tahunya misalnya R2 dapat dikupas oleh pisau saku dengan kesulitan, R3 tidak dapat dikupas atau dikupas dengan pisau saku. Pada UJS-nya kan macam-macam deskripsi. Nah, untuk ini kita lihat lagi nih di gambar. Apakah kira-kira dia masuk ke intake from strength yang mana? Dari gambar bisa masuk di R3. Jadi teman-teman yang masukin R3. Untuk kemudian lanjut ke total fracture count. Untuk total fracture count juga itu dilihat dari sini. Nah, jadi ini bisa kelihatan fracture-fracture-nya, rekahan-rekahan yang ada pada core teman-teman ya. Ini disesuaikan sama core teman-teman. Misal kita lihat ada satu. Sebenarnya di sini nggak tahu kelihatan ya, teman-teman. 2, 3. Ya, sekitar ada 4. Kita masukkan angka 4. Untuk weathering sendiri, kita masuk ke sini. Nah, weathering merupakan deskripsi tingkat pelapukan yang menyebabkan penurunan kekuatan batuan. Pengamatan dilakukan dari kondisi dalam satu interval mengacu pada tabel. Nah, jadi ada macam-macam, ada FR, SW, MW, HW, CW, dan RS. Ini tuh masing-masing mempunyai penjelasan masing-masing. Kita lihat dari gambar milik kita. Apakah ada perubahan warna atau kurang dari, jadi kita lihat dari yang fresh ke yang lapuk. Ya, kita perhatikan bagian fresh, bagian lapuk. Ketika dimasukkan ke sini tuh maksudnya yang mana? Apakah dia ada perubahan warna yang menunjukkan pelapukan batuan pada permukaan discontinuity kayak kurang dari 5% massa batuan lapuk atau kurang dari 50% batuan terurai dan hancur menjadi tanah. Kalau dilihat dari gambar, eh, banyak yang hancur tapi masih belum menjadi tanah. Terdapat perubahan batuan, bisa dimasukkan ke slightly weathered karena telah menunjukkan perubahan warna juga di bagian sini. Kelihatan teman-teman. Berarti kita masukkan untuk join set number sendiri, masuk lagi ke sini. Untuk bentar ya. Nah, join set number dihitung berdasarkan dari jumlah join set yang terdapat pada core atau suatu geotek interval. Join set itu join-join yang ada orientasi atau sudutnya. Kan nol nggak ada. Atau ini kan kelihatan nih arah-arah sudutnya, atau ketika dia arah sudutnya tuh berlawan atau lebih dari satu, bisa dihitung. Terus ketika kita lihat di chord tadi, join setnya di sini minus satu, ini harusnya ke sini, tapi di bagian sini ada ke sini sama ke sini, berarti dia bisa dibilang sekitar 1,5 karena ini kan ini masih searah. Terus dia di sini ada satu, tapi di bagian sini nggak ada. Bisa ditulis 1,5. Terus ke porosity. Kita masuk lagi ke PPT. Nah, untuk porosity ini dari satu-satu ada non, random intensity, minor intensity, moderate intensity, high intensity, sama very high intensity. Lihat dari porositasnya di masing-masing core. Kita lihat di core kita, ini sebenarnya kelihatan nih porositasnya. Karena porositasnya nggak terlalu kelihatan, tapi masih ada, bisa masuk ke dalam minor intensity. Jadi kita masukin 2 ini ya. Nah,
Kemudian lanjut ke structure type. Jadi kan join-join kan. Berarti bisa kita ketik join. Cuman untuk penjelasannya sendiri ya. Nah, ini struktur type tuh nih ada JT, ada join, vein, non-present, brexia, Faki defect. Nah, karena kita tadi udah menganalisis ada beberapa join juga, kita tulis join. Terus untuk shape-nya itu ada macam-macam. Nah, shape merupakan deskripsi bentuk permukaan dari defect atau structure type yang sedang di logging. Ada ini planar, curve, undulating step, irregular, no rock wall. Nah, ketika kita lihat di ini, kira-kira maksudnya apa kata ya teman-teman? Hmm, permukaan defek yang datar menurut sepanjang core tidak ada celah, permukaan defek yang melengkung, permukaan defek yang bergelombang, permukaan defek yang mengalami perubahan level pembesaran, setempat perubahan mendadak pada permukaan pecahan. Misalnya, ini bisa masuk ke curve. Kalau ini disesuaikan data teman-teman ya. Untuk roughness sendiri itu merupakan deskripsi kondisi permukaan dari defect structure atau type yang sedang di logging. Nah, kita lihat log kita tadi halus atau kasar atau apa. Kalau dia dari gambar, dia masuk ke halus ya. Nah, untuk mineral infill, karena ini nggak kelihatan, jadi kita skip saja. Nah, untuk alpha sama betanya, kita next. Penentuan alfa berdasarkan pada hasil pengukuran sudut antara bidang rekan dengan sumbu core. Penentuan beta berdasarkan hasil pada pengukuran antara bidang vektor dengan garis orientasi. Pengukuran dilakukan menggunakan protektor alfa dan beta. Nah, ini dia menggunakan ini namanya protektor alfa dan beta. Nah, untuk perhitungannya, kalau alfa tuh gini. Ini kita lihat ini ya. Oh, ini beta, sorry teman-teman. Ini beta. Jadi pengukuran antara bidang fracture sama garis orientasi. Nah, ini kan didapat 320. Nah, kalau yang alpha, ini dari sini ke arah sini. Kita lihat berapa derajat. Cuman karena kita nggak bisa mendeskripsikan langsung, kita tembak aja. Ini sebenarnya lebih enak kalau kita mendeskripsikan di lapangan. Kalau alfanya di sini berarti sekitar 90 kan di sini. Berarti 6, 75, 80 lah. Untuk betanya sendiri sekitar karena nggak terlalu kelihatan kita ini lihat 40 betanya tadi sekitar 175 sorry 175. Terus untuk litologi sendiri kita lihat dari jadi ada macam-macam untuk penamaan itu ada batu pasir kasar, batu pasir sedang atau breksi atau apa. Saya balik lagi ke sini. Nah, kalau di sini, kalau ini belum bisa termasuk breksi, cuman kalau dari pecahan bagian sini ini bisa masuk ke batu pasir kasar. Nah, ini tuh
nggak cuman 1 doang ya teman-teman, ketika teman-teman punya beberapa chord, nggak cuman 1 doang, ada ini misal ada 4, ya udah teman-teman ikutin 1 blok ini. Cuman karena ini untuk pembelajaran, kita pakai 1 dulu. Nah, hasilnya ini ya teman-teman, kalau ada salah saya mohon maaf, bisa dikoreksi, saya juga masih belajar. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.